muda, ya bablas. Kamu bertindak, ya ATM-nya masih ada cukup, ya persediaan juga cukup, leha-leha deh. Lalu menjadi hedon. Kalau begitu, kapan kamu bisa taubat? Harusnya kalau dalam kondisi sedang dimudahkan oleh Allah itu, stop, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Justru kalau lagi dapat kemudahan, perbanyak istighfar, kepada Allah. Dan berpikirlah untuk berbagi. Rekening yang ini alhamdulillah ada isinya lumayan cukup. Rekening yang itu alhamdulillah ada isinya cukup. Imaninya juga alhamdulillah cukup. Lalu digabung-gabungkan kayaknya segini alhamdulillah besar deh. Nah dalam kondisi nyaman kayak gitu hati-hati ya. Di suasana comfort zone perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Lalu beranilah bersedekah. Beranilah berbagi. Agar jangan terlalu mudah, kita juga perlu merasakan kesulitan, kita juga perlu merasakan kehinaan dan kekurangan. Bagus itu buat kita, supaya kita tidak menjadi hamba yang melampaui batas. Selanjutnya, perhatikan baik-baik nih. Lihat bagaimana kemaksiatan merasuk di dalam jiwa kita. Ini penting banget. Nih yang sedang tobat nih, yang bersama KSV dan Malam Tadabur, kadang-kadang kita nih suka kejebak loh, tanpa kita sadari. Ta'til ma'siyah. Satu hari datanglah kecenderungan bermaksiat itu. Dan kita melakukannya. Tahu nggak? Fayadhabu ma'ha al-Qur'anul Karim. Musibah pertama setelah kita bermaksiat, maka Quran pun menghindar dari kita. Mulai itu dikit-dikit. Tadarus 1 juz hilang. Dengan berbagai alasan, sibuklah, ngantuklah, capeklah, besoklah, entarlah. Lalu apa yang hilang? Salat. Hilang kelezatan, kekhusyuan. Salat sunnah hilang. Tergeser. Alasannya banyak. Banyak. Hilang dah salatnya tuh. Salat wajib tidak lagi tepat waktu dan tidak lagi khusyuk. Salat sunnah pun tergusur. Zikir sesudah sholat, nggak panjang lagi. Mulai itu. Terasa nggak yang gini-ginian? Kadang nggak berasa loh. Secara konsisten dan lembut setan betul-betul bekerja. Gara-gara kita sudah bermaksiat itu. Gara-gara satu maksiat yang kita anggap kecil itu. Quran udah nggak mau sama kita. Sholat nggak lagi nikmat. Qiyamul Lail udah lama libur. Nah, mulai nih. Qiyamul Lail sudah lama libur. Mulai nih. Salat subuh melar. Kondisi gitu datang menstruasi. Datang menstruasi, nggak apa-apa dong bangun siang. Saya sih nggak pengalaman, cuma sering perhatiin aja. Ya enggak? Nggak ada sholat 5 waktu kan? Ya. Nggak tilawah kan?
Ya, mulai tuh. Masuk deh semua tuh. Periode futur itu. Rasa takut kepada Allah mulai hilang. Kerja sana, sibuk sini, mulai deh tuh. Ya lupa waktu sholat sudah. Karena lagi nggak sholat. Pulang tidur capek, bablas nggak ada qiyamul lail kan? Puas-puasin deh tuh. Rasa takut kepada Allah pun mulai pudar. Wal khawfu min Allah. Summa yadhhab ma'ahuma az-zikr. Otomatis sudah. Sholatnya hilang. Rasa takut kepada Allah nggak ada. Maka zikir pun lewat. Makan di mana nih? Pergi kemana nih? Shopping yuk. Main yuk. Mulai. Kalau gini gampang nggak ketemu sama jodoh-jodoh yang negatif. Ketemu deh tuh aktivitas negatif, orang yang sama-sama lagi negatif, gitu kan? Nah, ketemu deh tuh, apalagi sama yang lagi menstruasi juga ketemunya. Dan lagi sama juga anunya, spiritualnya sama. Udah saling menguatkan deh tuh. Lihat ya, tahapannya lembut gak kira-kira? Prosesnya lembut gak kita hanyut itu? Wa tadhhabu tuma'ninah. Nah, mulai deh tuh. Hilang ketenangan berpikir, hilang ketenangan batin, mulai sibuk tuh pikiran. Kelihatannya sibuk, tapi sebetulnya nggak ada juga hasilnya. Karena pikirannya kacau. Hatinya, jiwanya sedang tidak tenang. Kayaknya waktu hari ini habis. Ya, mama lagi capek, atau bapak lagi capek. Sesudah ketenangan ini hilang, selawat, jackpot, kesulitan satu datang. Kesedihan datang. Musibah tambah. Ya namanya orang lagi kehilangan kekhusyuan, nervous, panik, cara mengambil keputusan juga menjerumuskan dirinya lagi. Wah ini panjang nih urusan nih. Sampai kadang-kadang nih kalau pengusaha miliaran nih duit hilang. Miliaran terjebak, ketipu. Lalu kemudian diancam keluarganya. Wah semakin dipersulit pajaknya. Repot deh udah kayak gini nih. Itulah tahapan-tahapan bagaimana maksiat yang satu yang kita anggap ringan tadi itu ternyata beruntun itu. Beruntun dan secara lembut kita dijerumuskan ke dalam kesulitan. Ingat, wa tadzakkar anna as'abal harami awwaluhu. Bahwa hal terlarang, semua yang dilarang, ketika kita kerjakan, sebetulnya yang paling sulit itu di awalnya. Gini nih, maksud gini. Ketika kita lagi baik-baik, kemudian terpikir untuk bermaksiat. Ingat ya, pekerjaan maksiat yang paling berat itu di awal. Pekerjaan yang haram yang kita kerjakan itu yang terberat itu di awal.
Contohnya, merokok. Ada nggak orang sejak awal menikmati rokok? Nggak ada itu. Pasti nggak enak itu. Mabok, ya, minuman keras. Awalnya enak nggak itu? Nggak ada yang enak. Belum lagi minum rasanya ya, nyari tempat buat mabok aja susah kan? Ini orang-orang baik nih di sini nih. Kalau terpikir mau bermaksiat, kira-kira susah nggak cari tempat maksiat? Susah ya? Jadi semua maksiat yang haram itu sebetulnya atas keadilan Allah itu susah di awalnya. Betul apa betul? Fayastashil thumma yustasal. Kelamaan dikerjain satu kali, pertama susah nyari tempat, susah nyari situasi, susah mengkompromikan dengan perasaan, susah terhadap lingkungan. Melakukan 2 kali masih susah, tapi tidak sesusah yang pertama. Lakukan 3 kali agak susah, tetapi enggak sesusah yang kedua. Gitu ya. Lakukan lagi, lama-lama jadi mudah. Terusin lagi, yang tadinya enggak enak jadi nikmat. Begitu tuh proses maksiat menggerus iman, menggerus takwa kita. Lama-lama setelah nikmat terasa manis. Tsumma tahlu, hilu. Terasa enak tuh. Yang tadinya nggak enak, dia tahu ini haram, lama-lama dia menjadi enak. Manis pula. Apa saja maksiat itu? Tsumma yu'laf. Jadilah kebiasaan. Dan bertahun-tahun akhirnya. Kalau sudah jadi kebiasaan gitu, udah lupa kalau ini sesuatu yang salah. Kemudian setelah menjadi kebiasaan, tsumma yutba 'alal qalb. Wih, ini yang mengerikan. Kemudian yutba itu tercetaklah, terpatrilah di dalam hati. Jadi sudah menjadi paten deh sudah itu di dalam hatinya. Tsumma yabhasul qalbu an haramin akhar. Setelah itu, karena kolbu sudah dikuasai oleh satu maksiat ini, maka lihat ya, kolbu mencari lagi haram jenis lain. Begitu loh tahapannya. Karena itu ada nasihat di ujung ini. Idza amaratka nafsuka bima'siyatin fahawirha hiwaran latifan. Jika satu hari hawa nafsumu mendorongmu untuk bermaksiat, coba ajak dia untuk berdebat. Ajak dia berdiskusi. Waqul, katakan ini sama dia. Ahada khairun am jannatul khuldil lati wa'idal muttaqun.
Apakah maksiat yang akan saya kerjakan ini, wahai maksiat, lebih baik daripada surga yang Allah janjikan kepada orang-orang bertakwa itu? Coba debat dia dengan kalimat itu. Kalau saya kerjakan maksiat ini, apakah bisa menggantikan kenikmatan yang kudapat yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa? Ajak debat itu, dia pasti bertekuk lutut. Wahai maksiat, jika akibat maksiat yang kulakukan lebih hebat balasannya daripada yang Allah janjikan kepada orang bertakwa, saya kerjain kamu. Tolong jawab, wahai maksiat. Pasti itu. Logikamu yang sudah dikendalikan hawa nafsumu bertekuk lutut di hadapan akal sehat. Kamu pun akan beristighfar dan bertobat kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Al-Azim. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Maka mari berdoa. Allahumma karrihna fi ma'siyati wa habbibna fi ta'ati. Ya Allah, bencikanlah hati kami pada kemaksiatan. Ya Allah, cintakanlah hati kami kepada taat. Sama-sama. Allahumma karrihna fi ma'siyati. Bencikanlah kami kepada kemaksiatan terhadap-Mu. Ya Allah, habibna fi ta'atik. Cintakan hati kami pada ketaatan terhadap-Mu. Allahumma habib ilainal iman. Cintakanlah hati kami kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, hiasilah iman di dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Bencikan hati kami, ya Allah, kepada kekufuran, bencikan kepada kefasikan, bencikan kepada kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Gabungkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang lurus, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah. Kami bermohon kepadamu rasa cinta kepadamu di dalam hati kami. Wa hubba man yuhibbuka. Kalau ada orang yang harus kucintai, ya Allah, cintakan aku kepada orang yang telah melabuhkan cintanya kepadamu, ya Allah. Cintakan aku kepada mereka yang telah mencintaimu, agar kami bersatu meleburkan rasa cinta itu di hadapanmu, dan kami merasakan kelezatan cinta kepadamu. Ya Allah, cintakan pula aku. Cintakan kami kepada amal-amal, kepada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kami pada cintamu. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Mari kita lanjutkan munajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون